Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini mengisahkan tentang seorang bayi yang dirawat oleh seekor harimau. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk menuliskan kalimat sholawat di kolom komentar agar kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran hutan belantara, seorang wanita muda melahirkan seorang bayi laki-laki. Namun, karena tekanan sosial dan kemiskinan, ia terpaksa mengambil keputusan yang memilukan, membuang bayinya ke dalam hutan. Dengan air mata yang mengalir, ia meletakkan bayi itu di bawah pohon besar, berharap alam akan menentukan nasib anaknya. Hutan itu adalah tempat yang liar dan berbahaya, dipenuhi dengan berbagai hewan buas. Malam mulai menjelang, udara menjadi dingin, dan suara lolongan serigala terdengar di kejauhan. Namun, sebelum bahaya menghampiri, seekor harimau betina yang baru saja kehilangan anaknya karena pemburu menemukan bayi itu. Insting keibuannya yang kuat membuatnya merasa iba. Ia mengendus bayi tersebut, menjilat tubuhnya yang mungil, dan mengangkatnya dengan lembut menggunakan mulutnya. Harimau betina itu membawanya ke sarangnya, yang terletak di gua tersembunyi di balik semak-semak lebat. Di sana, ia menyusui bayi manusia itu seolah-olah ia adalah anaknya sendiri. Hari demi hari berlalu, bayi itu tumbuh menjadi anak kecil yang kuat, meskipun ia tidak bisa mengaum seperti saudara-saudara harimau angkatnya. Harimau betina mengajarkan anak itu cara berburu, cara mengenali bahaya, dan cara bertahan hidup di hutan yang penuh tantangan. Jaka, demikian ia dipanggil oleh ibunya, belajar berjalan di antara akar pohon dan berlari bersama anak-anak harimau lainnya. Ia mulai memahami cara berburu dengan cara diam-diam mengintai mangsa, meski ia sendiri masih bergantung pada susu ibu harimaunya. Seiring waktu, nalurinya berkembang. Ia memahami isyarat tubuh para harimau, mengerti makna dari geraman dan dengusan mereka, bahkan mampu menirukan suara mereka dengan baik. Tahun demi tahun berlalu, Jaka semakin tumbuh menjadi pemuda yang gesit dan kuat. Dengan tubuhnya yang lebih besar dari saudara-saudaranya yang harimau, ia mengembangkan cara bertarung sendiri. Ia belajar memanjat pohon dengan cekatan, menerkam mangsa dengan kecepatan luar biasa, dan bahkan bisa meniru auman harimau dengan sempurna. Namun, di dalam hatinya, ia sering merasa berbeda. Meskipun nalurinya telah menyatu dengan hutan, kadang-kadang ia melihat bayangannya di air dan bertanya-tanya siapa dirinya sebenarnya. Suatu hari, saat sedang berburu, Jaka bertemu dengan sekelompok manusia yang masuk ke hutan. Mereka berbicara dengan suara yang aneh baginya, mengenakan pakaian, dan membawa alat-alat yang belum pernah ia lihat. Jaka mengamati dari balik semak-semak, tertarik namun juga waspada. Salah satu dari mereka adalah seorang pemburu dari desa yang sama tempat Jaka dilahirkan. Ketika mereka melihat sosoknya, mereka awalnya mengira ia adalah makhluk hutan yang gaib, tetapi setelah memperhatikannya lebih lama, mereka menyadari bahwa ia adalah seorang manusia. Kabar ini segera menyebar ke desa. Orang-orang mulai penasaran dan ingin menangkap Jaka, berpikir bahwa ia adalah keajaiban atau bahkan makhluk mistis yang bisa membawa berkah. Sekelompok pemburu pun masuk ke dalam hutan untuk menculiknya. Mereka memasang perangkap dan akhirnya berhasil menangkapnya dengan jaring besar. Saat Jaka dibawa ke desa, ia merasa kebingungan dan ketakutan. Ia tidak mengenali manusia, tidak memahami bahasa mereka, dan merindukan ibu harimaunya. Harimau betina itu pun mengikuti dari kejauhan, mengamati dengan mata penuh kesedihan. Di desa, para tetua mencoba mengajari Jaka cara hidup seperti manusia. Mereka memberikan pakaian, makanan, dan tempat tinggal, tetapi hati Jaka tetap tertinggal di hutan. Ia tidak bisa tidur di atas kasur empuk, ia tidak bisa makan makanan yang diolah, dan ia tidak bisa mengerti aturan-aturan manusia. Ia juga mengalami ejekan dari anak-anak desa yang menganggapnya liar dan aneh. Seiring waktu, seorang gadis desa bernama Sinta mulai berusaha mendekatinya. Sinta adalah anak kepala desa yang memiliki hati lembut. Ia melihat bahwa Jaka bukanlah sekadar anak liar, tetapi seorang pemuda yang kesepian.
Dengan penuh kesabaran, ia mengajari Jaka berbicara, mengenalkan tulisan, dan membantunya memahami dunia manusia. Perlahan, Jaka mulai memahami kehidupan di desa. Namun, panggilan hutan tetap memanggilnya. Suatu malam, ia mendengar suara auman yang familiar. Ibu harimau datang mendekati desa, mengintai dari kejauhan. Jaka merasa panggilan yang begitu kuat dalam hatinya. Tanpa ragu, ia melarikan diri dari desa dan kembali ke hutan. Para penduduk berusaha mengejarnya, tetapi ia sudah terlalu terbiasa dengan alam liar, membuatnya dengan mudah menghilang ke dalam kegelapan hutan. Di sana, ibu harimau menyambutnya dengan penuh kasih sayang. Namun, malam itu juga, suara langkah kaki manusia kembali terdengar. Para pemburu, yang tidak ingin kehilangan kesempatan, telah mengikuti jejak Jaka. Mereka mengangkat senjata, mengincar harimau betina yang telah lama mereka buru. Jaka berusaha melindungi ibu angkatnya, tetapi ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan senjata manusia. Auman keras menggema saat peluru ditembakkan. Ibu harimau mengerang kesakitan, tubuhnya roboh di tanah. Mata Jaka membelalak, hatinya hancur melihat sosok yang telah merawatnya meregang nyawa. Dengan kemarahan dan kesedihan yang membakar, Jaka mengeluarkan pekikan liar, suara yang menyerupai perpaduan antara tangisan manusia dan raungan harimau. Para pemburu mundur ketakutan, tidak menyangka anak itu akan menunjukkan kekuatan begitu besar. Saat itu juga, sekumpulan harimau liar muncul dari bayangan hutan, mengelilingi para pemburu. Mereka melompat dan menerkam tanpa ampun, membalaskan dendam ibu harimau. Jaka, dengan air mata yang bercucuran, merangkul tubuh ibu angkatnya yang telah tiada. Malam itu, ia tidak lagi hanya seorang anak manusia, tetapi roh hutan yang penuh amarah. Sejak hari itu, tak ada lagi pemburu yang berani memasuki hutan. Mereka percaya bahwa Jaka, sang anak harimau, telah menjadi penjaga hutan yang akan membalas dendam bagi setiap nyawa yang diambil manusia. Namun, di desa, Sinta masih menunggu. Ia percaya bahwa suatu hari, Jaka akan kembali. Setiap malam, ia duduk di tepi hutan, menatap bayangan pepohonan, berharap melihat sosok pemuda liar itu muncul dari kegelapan. Jaka, kini menjadi legenda, tetap hidup di antara harimau. Ia bukan lagi manusia, bukan pula hewan, tetapi makhluk di antara dua dunia. Hutan menjadi rumahnya, dan aumannya bergema setiap malam, mengingatkan dunia bahwa ia masih ada, sang anak hutan, sang penjaga alam.